Hari ini agenda hari dulu. Apaan siapa ini? Gue juga mau nopot dari tadi. Pikir. Agenda hari dulu aja bang. Ini bang. Sasi Taya. Di sana juga ada teman-temannya rame-rame. Pak, nanya outfit lagi, Pak. Menemukan titik terang. Biar Bang Sandi yang ngasih tau dia. Ini terkait apa namanya pemeriksaannya atau Kita ngasih bukti lagi. atas lapor Kita sama yang mana Bang Sandi sih. Tapi dia kita ngasih bukti tambahan. Mana bang Sandi? Outfitnya selalu matching kak. Semoga juga matching sih bertiga ini. bisa saling bermanfaatasi tahunnya Masa saya kalah sama mbaknya aja nemenin terus ke kasusnya. Belum itu. Bang majuan bang. Agak Bang angkat aja. Belum selesai kalian udah mulai. Belum kita belum apa belum Belum. Oh iya, aku tambahin. Iya, iya. Iya, iya. Masya Allah Tuhan bikin. Enggak keren. Amin. Mas Andi hari ini mungkin agendanya Iya. apa nih? Agendanya hari ini seperti kami sudah sampaikan bahwa kita akan menambahkan bukti terkait itu ada beberapa bukti yang diduga ada unsur yang mendanai ya, yang mendanai dan juga ada juga yang mungkin di situ kita lihat ada juga yang mensponsori, mengatur dan juga ada beberapa capturean. Terus kemudian ini masih diduga ya, tapi kita hari ini mengumpulkan bukti, makanya hari ini kata sih sama Habib ingin menambahkan. Bahkan kita juga ada bukti tambahan tadi apa Rekaman yang suara. rekaman suara ya, Rekaman yang suara, diduga rekaman bilik tulisan. rekaman terus ini bukti ini ya pembayaran Rekening, transferan. rekening semua kita mau lampirkan semua ke Bukan transferan gaji ya, transferan penyidik. pendanaan ke orang-orang itu dari yang saya bilang dalang waktu itu. Ya, jadi kami ingin mempertegas, membuktikan bahwa memang klien kami apa berita yang kemarin disampaikan itu berita yang tidak benar. Gitu. Transferannya itu terhadap kemarin korban yang 2 itu kan? Ya, mungkin saya nggak ada berani sih? sebut, tapi yang pasti kita menambahkan bukti terkait bukti siapa diduga ada yang mendalangi, diduga ada yang mendanai, dan juga diduga ada yang juga merencanakan semua ini yang akibatnya mencemarkan nama baik klien kami. Seberapa yakin nih bang, mungkin dari katanya sendiri ada yang menunggangi kasus ini nih mungkin? Ya, ini kan kita masih dalam proses penyelidikan, jadi kami masih menunggu bukti-bukti tambahan lagi yang lain yang kami kumpulkan dari Kata Asih, karena kan dia juga baru balik dari umroh. Tapi yang pasti insya Allah kami yakin kedepannya kita akan mengumpulkan bukti agar bisa mencari siapa dalang di belakang ini. Bang Sandi, oknum ini apakah yang kemarin ada orang baik yang mendanai sponsor ini?
Saya nggak bisa sebut di sini siapa, tapi yang pasti terkait dengan laporan. Ada beberapa akun dan ada beberapa orang yang sudah diduga kita curigai. Makanya hari ini kita lengkapin bukti. Jadi ya klien kami juga yakin bahwa bukti-bukti yang kita lampirkan hari ini adalah bukti-bukti yang akan membuka ke depan bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengetahui siapa pelaku di belakang kasus ini, dan juga memberikan informasi dan juga memberikan mendanai ya mungkin ya. Ya sama kita kan juga datang saksi baru, saksi yang ada di dalam. Ya, pokoknya dia di dalam itu semua, karena jadi saksi. Kakak sih mungkin ada dugaan dari circle inner keluarga sendiri atau di luar nih Ya, Kak? itu kita hanya sebut nama, kita harus nanti pasti kan akan dikasih tahu sama polisi. Ya, kalau udah. Mungkin teman-teman bisa lebih lanjutnya bisa tanyakan ke pihak penyidik atau ke humas apa saja bukti yang sudah kita siapkan dan kita lampirkan, dan juga kita dalam waktu dekat juga akan memberikan bukti-bukti tambahan lagi termasuk saksi. Jadi mohon doanya teman-teman supaya ini kebenaran bisa terbuka, jangan sampai klien kami nama baiknya juga tercemar. Nah, kami ingin segera membersihkan nama baik klien kami agar dengan adanya proses penyidikan nanti ke depannya bisa terbukti siapa sebenarnya dalam dari pelaku terkait laporan kita yang kemarin. Masih mau masuk dulu? Sementara kita baru ngajuin bukti, kita mengajukan bukti dan saksi, tapi yang diduga itu kami sudah ada mendapatkan gambaran dan juga informasi dari Katasi dan dari Habib. Ya? Belum, nanti kita lihat proses penyelidikannya. Ya. Katasi mau sampaikan nggak? Ngomong di sini. Ya pokoknya itu. Apa? Intinya ini tuh momen yang aku tuh sampai udah gemes juga bilang ke Bang Sandi tolong buru-buru hari ini, karena ini tuh bukti yang paling aku tunggu-tunggu pengen kasih dari waktu awal. Cuman ya emang kita butuh kesabaran karena kan kita juga kerja kan nggak sendiri, ada pihak kepolisian juga butuh ngumpulin semua orang-orang ya, saksi-saksinya dipanggil. Nah alhamdulillah ya pulang umroh ada bukti tambahan yang sangat kuat. Dan insya Allah beberapa saksi akan kita hadirkan juga tuh saksi kuat, karena orang-orang yang terlibat juga di dalam semua tahu persis dan yakin, dan kita juga nggak akan sembarang ngasih bukti kalau nggak yakin gitu ya. Apakah setelah umroh ini kakak berdoa di tanah suci mungkin dapat dibukakan pintu sama Allah? Dari waktu press conference kemarin kan juga aku udah bilang insya Allah mak kita punya buktinya. Jadi terus aku mau ngomong ini juga, kan mereka dari pihak yang lain ya, pihak yang seberang itu kan suka bilang minta permintaan maaf gitu-gitu. Sebenarnya kalau disadarkan dari awal, saya sama suami aja itu dari awal langsung minta maaf, luar catat ya. Jadi kalau mereka ceritanya minta maaf itu bohong, saya udah minta maaf dari awal, mereka memang bukan minta maaf maunya. Sekarang mungkin, setelah ternyata mau ketahuan baru mau nyuruh apa sih, mau minta maaf udah telat dong namanya. Jadi ya mereka udah maju, kita juga maju sekarang. Sekarang tuh udah nasi udah jadi bubur gitu loh Mbak. Kalau mau pakai ke keluarga minta maaf udah telat, udah dari awal kita juga udah minta maaf. Cuman kan nggak dihiraukan, malah semakin membohong, membabi buta semuanya. Jadi sekarang ya kita selesain secara hukum, secara jujur, secara benar. Orang-orang yang didatangin sama katanya turuhannya kan? Ya pokoknya Nanti ya. udah ngerti lah siapa maksudnya. Cuma ini satu tambahan buat teman-teman di luar sana begini, Kak, ke tanah suci buat nambah dibukakan atau apa? Alhamdulillah sebelum ke tanah suci semuanya sudah dibukakan, itu nomor satu. Nomor dua, terus kenapa kakak tidak bawakan semua kembali? Kalau kita mau barbar dari awal lempar ke publik semua yang kita punya, selesai. Cuma kan tujuan kita bukan untuk menyelesaikan secara kemenangan kita, versi kita pribadi atau versi sebagian netizen, tapi kita pengen benar secara hukum. Dan kalau benar secara hukum, prosesnya walaupun kita bermasalah sama satu orang, tidak bisa semuanya kita lempar ke publik menentukan. Itu tidak mau menyelesaikan secara hukum. Tapi apapun yang kita punya, kita setorkan kepada pihak berwajib, nanti pihak berwajib yang menentukan apakah saya yang bersalah ataukah mereka yang bersalah, itu seperti itu. Tapi hikmahnya dengan masa seperti ini kita jadi punya waktu untuk
ibadah. Itu yang kita syukuri. Mungkin kalau tidak ada masa ini, kemarin kita belum tentu umroh. Alhamdulillah juga ada teman kita satu di sini. Mana ada sini dah? Ini alhamdulillah salah satu orang yang keluarganya sama tim Katas yang baru iri. Kakak kok bisa dalam setahun sampai 2 kali umroh? Kenapa bisa begini? Sini dah. Berkahnya sabar. Dia waktu kerja di kita sering nggak disuruh berhenti sama tim yang lain? Biasa. Kalau nggak berhenti dibilangnya apa? Keras kepala banget sih, kok nggak mau dibilangin. Keras dikit kan ada, maaf. Dibilang ada keras kepala banget tuh nggak mau dibilangin, maksudnya kok nggak mau ikut dengar kata-kata mereka. Bisa dibilang juga, diajak untuk berhenti, kalau nggak dibilang pengkhianat bukan? Iya, Kak. Pengkhianat. Alhamdulillah dia namanya orang bekerja, tidak ada kerja, tidak ada keluhan. Kalau namanya gaji tidak dibayar, yang lebih lama banyak. Itu cuma kerja 2 bulan. Yang lebih kerja bertahun-tahun di kita banyak. Ini satu angkatan. Dari awal memang yang niat keluar, memang niat keluar. Yang niat tidak baik, tidak baik. Dia disuruh keluar, tidak keluar. Dibilang pengkhianat, dia bersabar. Bukan 1-2 Pak. Tekanan di tempat kerja sampai 5-6 orang keluar. Dan memang keluarnya kalau dibilang karena bosnya, tapi di dalam 5-6 orang ini kan saling ajak mengajak. Satu mengajak ini dihina, yang tidak mau ikutan dihina. Kan Mas tahu tekanan pergaulan lebih kuat dari tekanan orang tua. Kalau teman nyuruh kita ngerokok, orang tua harus suruh stop, kita ngerokok apa stop? Kita ikutin. Kalau yang mayoritas ya, pergaulan itu kuat. Ini salah satu ditekan, tapi dia enggak. Alhamdulillah hikmahnya jadi 2 kali. Alhamdulillah bisa ngelihat Ka'bah, bisa berdoa ya. Udah cukup. Ntar aja bang, ke dalam dulu ya bang. Enggak, udah kita nggak ketemu lagi habis langsung susut. Kita keluar nggak? Ya, udah aja. Udah aja lu. Ya, oke. Tadi udah dijelasin ada proses seperti ini. Bukan, bukti udah selesai. Udah proses memang.